Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul, tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Dan di akhir video nanti, saya akan buat rekapannya untuk memperlihatkan kepada kamu hal yang menarik yang mungkin belum kamu sadari. Saham pertama adalah WIIM atau PT Wismilak Inti Makmur. Selama tahun 2025, harganya masih turun 15,7%. Laba di tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Meskipun begitu, masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Sekarang kita lihat terkait pergerakan harga sahamnya, khususnya dalam 10 tahun terakhir. Nah, saat video ini dibuat, harga saham WIIM mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai di tahun 2023. Dan bagaimana dari sisi valuasi PBV-nya? Kita lihat dari sisi PBV-nya. PBV saat video ini dibuat di angka 0,68 kali, yang mana masih di bawah 1 kali, dan tentu saja di bawah dari PBV tertinggi yang pernah dicapai oleh saham WIIM ini. Sekarang mari kita lihat dari sisi pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Bisa kamu lihat di sini, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Memang untuk angka dividen per share-nya mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun 2020, 21, 22, 23, dan 24. Tapi mengingat di tahun 2024 kinerja labanya mengalami penurunan, sehingga saya cukup berpikir mungkin ke depannya di tahun 2025 apabila mereka membagi dividen nominalnya tidak akan sebesar di tahun 2024. Tapi kita tunggu saja untuk hasil resminya dari RUPS nanti. Kedua adalah HMSP atau HM Sampurna. Harga sahamnya mengalami penurunan sekitar 14,96% di tahun 2025 ini secara year on year. Sekarang mari kita lihat terkait pencapaian laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan ini, khususnya untuk tahun 2024. Nah, hingga Q3 laba HMSP diperkirakan 6,9 triliun di tahun 2024 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2022. Kita lihat kemudian untuk historical harga sahamnya. Kamu tentu sudah tahu bahwa HMSP ini mengalami penurunan harga yang sangat signifikan dibandingkan harga tertinggi sekitar angka Rp5.000. Tapi bagaimana dari aspek PBV-nya? Mari kita lihat. Meskipun sebelumnya PBV-nya sudah sangat tinggi, tapi saat video ini dibuat PBV-nya 2,32 kali. Artinya memang mengalami penurunan yang drastis, tapi bisa dikatakan belum terlalu murah karena angka PBV-nya masih di atas 2 kali. Kita kemudian lihat dari sisi historical pembagian dividen oleh perusahaan ini. Bagaimana prospek kedepannya, apakah mengalami kenaikan atau tidak? Bisa kamu lihat setidaknya sejak tahun 2020, perusahaan ini konsisten membagi dividen. Tapi angkanya cukup fluktuatif, kadang mengalami penurunan, kadang mengalami kenaikan. Tapi mengingat di tahun 2024 labanya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, artinya mungkin saja kinerja untuk dividen per share di tahun 2025 ini akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Saham berikutnya adalah saham BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Selama tahun 2025 harga sahamnya masih turun 15,93%. Kemudian kita bandingkan dari aspek pencapaian laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan ini. Setidaknya hingga Q3 diproyeksikan labanya 1,5 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022. Nah, kamu bisa lihat bahwa kinerja laba BJBR mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2022 dan itu artinya bisa saja mungkin akan berpengaruh terhadap dividen yang mereka bagikan. Kemudian kita lihat dari harga saham selama 10 tahun. Saat video ini dibuat di angka 765 yang sudah turun cukup signifikan dari harga tertinggi yang pernah mereka capai. Untuk aspek PBV-nya, saat video ini dibuat di angka PBV 0,5 kali dan angka ini bisa dikatakan merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Kemudian mari kita lihat dari aspek historical dividen yang pernah dibagikan oleh perusahaan ini. Perusahaan ini juga konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang relatif mengalami fluktuatif untuk tahun 2024 karena sempat mengalami penurunan. Tapi menurut saya itu merupakan hal yang wajar karena memang secara kinerja BJBR mengalami penurunan laba. Begitu juga dengan tahun 2025 ini yang mungkin dividen per share-nya akan turun karena labanya juga turun di tahun 2024.
Saham berikutnya adalah saham MPMX atau PT Mitra Pinastika Mustika. Kita lihat harga sahamnya di tahun 2025 mengalami penurunan 4,5%. Kemudian bagaimana dari aspek laba yang berhasil mereka capai di tahun 2024 kemarin? Apakah meningkat atau tidak? Nah, ternyata jika dibandingkan dengan tahun 2023 diproyeksikan labanya naik di tahun 2024, meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Bagaimana dari aspek harga saham selama 10 tahun terakhir? Harga saham MPMX mengalami penurunan jika dibandingkan dengan harga tertingginya. Tapi jika dibandingkan dengan harga terendah di tahun 2020 sebenarnya masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian kita lihat dari aspek historical PBV-nya. Saat video ini dibuat di angka PBV 0,69 kali, yang mana sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Kemudian dari aspek historical dividen yang mereka bagikan selama 5 tahun terakhir, bisa kamu lihat angka dividen per share-nya cenderung mengalami penurunan setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2022 180, turun menjadi 135 dan turun lagi menjadi 115. Kita tunggu saja di tahun 2025 ini seperti apa. Mengingat sebenarnya labanya masih mengalami kenaikan meskipun hanya tipis. Saham berikutnya adalah BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang harganya masih turun 11% di tahun 2025 ini. Mari kita lihat dari aspek pencapaian laba di tahun 2024 seperti apa. Nah, berhubung laporannya masih hingga Q3, diproyeksikan laba di tahun 2024 1,2 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022. Kinerja ini mirip seperti BJBR yang mengalami penurunan laba juga. Untuk harga saham, saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka 480 yang sudah turun cukup signifikan dari harga tertingginya. Sedangkan untuk dari aspek historical PBV, bisa kamu lihat PBV-nya bisa dikatakan merupakan PBV terendah 10 tahun terakhir. Di mana biasanya rata-rata 10 tahun adalah 1,1 dan kini hanya 0,58 kali. Untuk aspek historical dividennya, mari kita lihat. Untuk saham BJTM ini sebenarnya dividennya masih mengalami kenaikan yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Kamu bisa lihat historicalnya sejak tahun 2013 hingga tahun 2024. Tapi mengingat labanya mengalami penurunan di tahun 2025 ini mungkin saja dividen per share-nya akan mengalami penurunan. Tapi untuk pastinya kita lihat saja nanti. Berikutnya ada POWR di mana harga sahamnya 660 dan kinerja sahamnya di tahun 2025 masih turun sekitar 5%-an. Nah, kita lihat dari aspek labanya. Laba di tahun 2024 ternyata mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022. Sedangkan untuk harga sahamnya seperti apa? Mari kita lihat dalam waktu 10 tahun terakhir. Nah, POWR mencetak angka harga saham 660 yang mana harga ini sudah turun signifikan dibandingkan harga tertinggi yang pernah mereka capai. Dan bagaimana dari aspek PBV-nya? Bisa kamu lihat di sini PBV-nya sekitar 0,93 kali yang sudah turun cukup signifikan dari rata PBV-nya dan PBV tertinggi. Nah, tapi jika kamu lihat sejak tahun 2020 hingga 2025, historical PBV saham ini bisa dikatakan cukup stabil dari waktu ke waktu. Tidak naik signifikan tapi juga tidak turun signifikan. Bagaimana dari aspek historical pembagian dividen per share-nya seperti apa? Mari kita lihat setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nah, POWR ini konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Untuk angka dividen per share-nya bisa kamu lihat berdasarkan data yang ada ini. Tapi mengingat kinerja labanya di tahun 2024 mengalami kenaikan sehingga bisa saja dividen per share-nya juga tumbuh di tahun 2025 ini. Kemudian ada saham SPTO yang mana harga sahamnya di tahun 2025 ini mengalami penurunan 6,15%. Kita lihat untuk pencapaian labanya di tahun 2024 seperti apa. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa di tahun 2024 labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022. Bagaimana dari aspek harga saham selama 10 tahun terakhir? Harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan mengalami penurunan dibandingkan harga tertingginya, tapi belum menyentuh angka harga terendahnya. Bagaimana dari aspek PBV-nya? Kita lihat PBV-nya dalam beberapa tahun terakhir, di mana masih diperdagangkan pada angka PBV 1,01 kali, yang mana lebih rendah dibandingkan PBV rata-ratanya. Dan sebagai informasi, SPTO ini merupakan saham yang belum listing dalam 10 tahun terakhir, sehingga data historikalnya hanya mulai data tahun 2019 saja. Kemudian kita lihat dari aspek pembagian dividennya seperti apa. Mari kita lihat untuk historikalnya. Nah, setidaknya sejak tahun 2020
hingga tahun 2024, saham ini konsisten membagi dividen dalam jangka waktu 2 kali dalam 1 tahun. Sehingga bagaimana kinerjanya di tahun 2025 dari aspek dividen, silahkan kamu analisa lagi. Mengingat kinerja labanya sebenarnya masih naik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dari beberapa saham yang tadi kita bahas, ini merupakan rekapan datanya. Semuanya memiliki harga saham di bawah Rp1.000. Tapi ingat, ini berdasarkan data dividen per share yang terakhir dibagikan. Seperti yang tadi kita bahas, ada saham-saham yang labanya turun, ada saham-saham yang labanya naik. Dan hal itu tentu saja dapat berpengaruh terhadap dividen per share yang akan dibagikan di tahun 2025 ini dan juga berdampak kepada dividen yieldnya. Artinya, di tahun 2025, kembali lagi, kita tidak tahu seperti apa. Dividennya mungkin bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau kemungkinan terburuk bahkan bisa saja tidak membagi dividen. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan dengan matang-matang. Selain itu, tentu juga kamu harus tahu bahwa saham perusahaan yang ingin kamu beli itu memiliki prospek yang cerah, kinerjanya masih bisa baik dan bertumbuh. Karena ingat, saya hanya melakukan screening berdasarkan harga sahamnya saja, tanpa terlalu memperhatikan apakah perusahaan ini bagus, apakah masih punya prospek ke depan, dan apakah valuasinya masih masuk akal. Hal-hal tersebut harus kamu analisa sendiri agar supaya keputusan yang kamu ambil bergantung kepada hasil keyakinan kamu sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, jika kamu melakukan screening untuk saham-saham yang ada di indeks IDX 30 dengan kriteria harga sahamnya mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, maka setidaknya akan kamu temukan ada 8 nama saham. Saham apakah itu? Mari kita bahas secara singkat pada video kali ini. Nantinya kita akan bandingkan dengan harga saham yang sama, bagaimana dari sisi valuasi PBV-nya, kinerja labanya, dan pertumbuhan dividennya. Apakah ada peningkatan atau penurunan? Kita langsung masuk saja ke dalam nama saham yang pertama, yaitu SMGR, di mana jika kamu lihat di sini, dalam 1 tahun terakhir harganya turun 61% dan berada pada angka 2.260 saat video ini dibuat. Kita lihat untuk grafik harga sahamnya. Di tahun 2025 saat video ini dibuat, harganya bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Sedangkan bagaimana dari aspek PBV-nya? PBV saat video ini dibuat di angka 0,35 kali dan lebih rendah juga dibandingkan PBV di tahun 2015. Bagaimana dari aspek laba yang berhasil mereka capai? Kita lihat, laba di tahun 2024 diproyeksikan hingga Q3 akan berjumlah 960 dalam waktu 1 tahun. Nah, kita bandingkan dengan tahun 2015 dengan laba 4,5 triliun rupiah. Itu artinya laba di tahun 2024 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Dan mungkin saja hal itulah salah satu yang menyebabkan kenapa harga sahamnya mengalami penurunan. Kemudian kita lihat dari aspek dividen yang dibagikan. Di tahun 2015, perusahaan membagikan dividen dengan angka 375 dan di tahun 2024 84,73. Itu artinya terjadi penurunan dividen. Sebagai informasi, berdasarkan data yang ada di aplikasi ini, tidak tercatat adanya stock split di tahun saat kita melakukan pembahasan ini. Dengan kata lain, kesimpulannya, labanya mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015. Oke, mari kita masukkan ke dalam rekapannya. Saham SMGR, labanya mengalami penurunan dengan harga saham yang mengalami penurunan juga. Kita masuk kepada saham kedua, yaitu saham UNVR, di mana dalam 1 tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 51,6%. Kita lihat, saat video ini dibuat di angka 1.300 dan harga saham ini lebih rendah dibandingkan harga saham di tahun 2015. Bagaimana dari aspek PBV-nya? Mari kita bandingkan dalam 10 tahun terakhir ini. Saat video ini dibuat di angka PBV 23 kali dan angka ini juga lebih rendah dibandingkan PBV di tahun 2015. Kita lihat dari aspek pencapaian labanya. Di tahun 2024 labanya 3,3 triliun dan di tahun 2015 labanya berjumlah 5,8 triliun. Artinya terjadi penurunan laba juga dibandingkan tahun 2015. Bagaimana dari aspek historikal pembagian dividen oleh perusahaan ini? Mari kita bandingkan. Dividen di tahun 2024 berjumlah 77 dan 41 dan dividen di tahun 2015 kita coba lihat di sini berjumlah 416 dan 342. Tapi sebagai informasi, UNVR pernah stock split 1:5 di tahun 2020. Itu artinya di tahun 2015 ini kita harus membagi 5 untuk total dividennya. Mari kita hitung secara sekilas. Dengan angka 342
ditambah 416 dan kita bagi dengan angka 5 yaitu stock splitnya berjumlah 151 jika kita hitung secara sekilas dan kita bandingkan dengan tahun 2024. Angka 151 ini coba kita bandingkan dengan tahun 2024 berjumlah 118. Itu artinya terjadi penurunan untuk dividen per share dibandingkan tahun 2015. Sekarang mari kita rekap secara sekilas. Kedua UNVR labanya juga turun, dividen per share mengalami penurunan. Kita masuk kepada saham ketiga yaitu Pegas yang mana dalam 1 tahun terakhir ini harganya masih naik 28,4%. Kita lihat, harga saham di tahun 2025 adalah 1.535 dan lebih rendah dibandingkan tahun 2015 saat video ini dibuat. Kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. PBV saham Pegas di angka 0,90 dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 PBV-nya juga menjadi lebih rendah. Sekarang kita bandingkan dari aspek pencapaian laba mereka dalam 10 tahun terakhir ini. Laba di tahun 2024 diproyeksikan 5,3 dan di tahun 2015 labanya berjumlah 5,5. Itu artinya terjadi penurunan laba juga di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015. Kita lihat dari aspek pembagian dividen perusahaan ini bagaimana dari tahun 2015 ke tahun 2024. Nah, di tahun 2015 dividen per share-nya 144 dan di tahun 2024 dividen per share-nya 148. Itu artinya ada terjadi kenaikan untuk angka dividen per share-nya. Kita coba rekap secara manual. Saham ketiga Pegas di mana labanya turun tapi dividen per share-nya mengalami kenaikan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015. Kita masuk kepada saham keempat yaitu saham EXCL. Kita lihat harga sahamnya selama 1 tahun terakhir masih turun 7,3%. Harga saat video ini dibuat di angka 2.260 dan bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan tahun 2015 jika melihat dari harga tertingginya. Kemudian kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. PBV saat video ini dibuat di angka 1,14 kali dan angka ini juga lebih rendah dibandingkan PBV tahun 2015. Bagaimana dari aspek historical laba yang berhasil mereka capai? Di tahun 2014 labanya 1,8 dan di tahun 2015 labanya bahkan mengalami kerugian. Itu artinya labanya mengalami peningkatan di tahun 2014 ini dibandingkan 10 tahun terakhir. Sekarang mari kita lihat dari aspek historical dividennya. Di tahun 2015 sayangnya tidak tercatat adanya pembagian dividen dan di tahun 2024 perusahaan membagi dividen. Itu artinya hal ini tentu menjadi berita yang baik. Mari kita rekap secara manual. EXCL. Labanya mengalami kenaikan dan dividen per share mengalami kenaikan karena di tahun 2015 tidak tercatat adanya pembagian dividen. Oke, saham berikutnya adalah KLBF di mana dalam 1 tahun terakhir ini harganya masih turun 26,8%. Saat video ini dibuat di angka 1050 dan harga ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa. PBV saat video ini dibuat di angka 2,22 dan lebih rendah juga dibandingkan PBV tahun 2015. Kita lihat dari aspek pencapaian labanya seperti apa. Laba di tahun 2024 diproyeksikan 3,1 berdasarkan data hingga Q3 dan di tahun 2015 2 triliun. Itu artinya terjadi kenaikan laba di tahun 2024 setidaknya berdasarkan data proyeksi. Untuk aspek dividennya, di tahun 2015 dividennya 19 dan di tahun 2024 31. Itu artinya ada terjadi kenaikan untuk angka dividen per share-nya. Mari kita rekap secara manual. Saham KLBF, labanya naik, dividennya juga mengalami kenaikan. Saham berikutnya adalah Astra International di mana dalam 1 tahun terakhir masih turun 12,4%. Kita lihat harga sahamnya 4.620 di tahun 2025 dan lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Dari aspek PBV-nya seperti apa? PBV di tahun 2025 0,88 dan lebih rendah juga dibandingkan tahun 2015. Kemudian kita bandingkan dari aspek labanya, di tahun 2015 labanya 14,4 dan di tahun 2024 labanya 34 triliun. Artinya terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir ini.
Sekarang mari kita bandingkan dari aspek dividen yang mereka bagikan seperti apa. Mari kita lihat untuk aspek dividennya di tahun 2015 yang mana berada pada angka 64 dan 152 dibandingkan dengan tahun 2024 98 dan 421. Artinya ada terjadi kenaikan untuk angka dividen per share-nya. Dan mengingat saham ini tidak melakukan stock split selama periode tersebut, itu artinya dividen per share-nya mengalami kenaikan. Nah, kita rekap secara manual. Saham Astra International labanya naik, dividen per share-nya juga mengalami kenaikan. Saham berikutnya adalah Inco, di mana dalam 1 tahun terakhir harganya masih turun 40,9%. Harga saham saat video ini dibuat di angka 2.460 dan mirip seperti harga saham di tahun 2015. Untuk aspek PBV-nya, mari kita bandingkan. PBV saat video ini dibuat di angka 0,59 dan mirip seperti PBV di tahun 2015 juga. Kemudian kita lihat dari aspek laba yang mereka capai. Di tahun 2024 labanya 933 dan di tahun 2015 labanya 697. Artinya ada terjadi kenaikan laba di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015. Kemudian dari aspek historical dividen yang mereka bagikan, mari kita lihat. Sayangnya perusahaan ini tidak membagi dividen di tahun 2015 dan baru membagi dividen di tahun 2023. Artinya untuk kriteria dividennya tidak memenuhi syarat pembagian dividen yang rutin. Mari kita rekap secara manual. Saham Inco labanya naik tapi tidak mengalami pembagian dividen selama periode yang kita bahas ini. Dan saham terakhir adalah TLKM, di mana dalam 1 tahun terakhir ini harganya masih turun 38%. Di angka 2.420 dan harga ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. Nah, mari kita lihat di sini, PBV-nya 1,77 dan lebih rendah juga dibandingkan PBV tahun 2015. Sekarang kita lihat dari aspek pencapaian laba mereka. Nah, laba di tahun 2024 diproyeksikan 23,5 dan di tahun 2015 labanya 15,4. Artinya terjadi kenaikan laba dalam 10 tahun terakhir ini meskipun harganya mengalami penurunan. Kita bandingkan dari aspek dividennya. Di tahun 2015 dividennya 89 dan di tahun 2024 178. Itu artinya terjadi kenaikan dividen dalam periode tersebut. Dan berdasarkan data ini tidak ada melakukan stock split selama periode tersebut. Mari kita rekap secara manual. Ke-8 ada saham Telkom, labanya naik dan dividen per share juga mengalami kenaikan. Nah, ini merupakan rekapan manual yang tadi sudah kita buat berdasarkan 8 saham yang tadi kita bahas. Silahkan kamu analisa lagi dan cek lagi data ini, mungkin saja saya salah ketik atau adanya salah perhitungan yang menyebabkan adanya kesalahan data yang ditampilkan. Silahkan kamu lihat lagi berdasarkan data sumber resminya. Ini hanya merupakan rekapan sederhana yang bisa kamu jadikan sebagai referensi atau second opinion. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Dari 8 saham ini, kamu bisa lihat saham mana yang labanya mengalami kenaikan dan dividennya juga mengalami kenaikan. Artinya dengan harga saham yang mirip seperti tahun 2015, pertimbangkan juga dari aspek valuasi PBV-nya. Apakah secara nominal itu masih masuk akal, masih termasuk murah, dan apakah secara historikal sudah di bawah rata-rata PBV-nya. Kemudian kamu bandingkan apakah perusahaan ini menghasilkan kenaikan laba di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015 dan bagaimana dampaknya terhadap dividen per share. Apakah dividen per share-nya juga naik atau malah mengalami penurunan atau bahkan tidak membagi dividen. Ingat, untuk aspek valuasi, harga saham, laba, dan dividen per share merupakan 4 kriteria yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Pastikan kamu menganalisa setiap komponen tersebut agar supaya bisa memilih saham yang paling potensial di tahun 2025 ini. Tapi ingat kembali lagi, 8 saham ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya tidak mengatakan saham ini bagus atau jelek karena hal itu harus kamu lakukan analisa secara mandiri. Untuk rugi, kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.